Siang. Siang. Selamat siang adik-adik dan para pendamping. Sebelum kita memulai, tolong kameranya di-on ya. Terima kasih. Di mana?
Sebelum di dapur. Yes. Mungkin ini kalian belum bawa tempat bekal tempat makan. Mohon maaf sebelumnya, Adik Dimas bisa tolong di-mute speakernya. Kita akan segera memulai technical meeting-nya. Terima kasih. Tempat itu, kelas ini tahu itu. Ini ada enggak? Selamat siang dan salam. Selamat siang para peserta Lomba Yacht English Competition dan para guru pendamping. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih untuk waktunya untuk hadir pada acara siang hari ini, yaitu technical meeting dalam acara Yacht English Competition 2023 untuk memperingati HUT RI yang ke-78. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan tim kami. Kami dari tim divisi acara dengan ketua tim divisi acara yaitu Dince Salkori, kemudian ada anggota-anggota yaitu Zairah Tiara, Megawati Wulandari, Syarhani Marasabesi, Abu Kasim Kabirai, dan Nadia Hatu. Maaf untuk Adik Lili, bisakah speakernya di mute? Panitia yang pakai Zoom-nya berdekatan, mungkin yang satu volumenya dimatikan atau yang satu pergi jauh-jauh supaya jangan ada feed balik. Tema pada kompetisi Yacht English Competition yaitu Cultural Harmony through English Expression, Celebrating Indonesian Independence Day with English Education. Terdapat 3 mata lomba pada acara Yacht English Competition. Yang pertama yaitu Spelling Bee di tingkat SD, yang kedua yaitu Poem untuk tingkat SMP, dan yang ketiga yaitu Storytelling Competition untuk tingkat SMA. Untuk timeline-nya bisa dilihat juga di guidance book. Untuk pendaftarannya sudah dimulai dari tanggal 7 sampai 14 Agustus. Dan sampai sekarang masih bisa pendaftarannya masih dibuka. Kemudian untuk technical meeting online Zoom-nya diadakan pada siang hari ini tanggal 16 Agustus 2023. Dan untuk pengiriman video lomba untuk mata lomba poem dan storytelling pada tanggal 17 sampai 19 Agustus 2023. Jadi adik-adik peserta lomba memiliki waktu hingga 19 Agustus untuk mengupload video lombanya.
Kemudian pada tanggal 20 Agustus, kami panitia akan mengumumkan list peserta yang masuk pada babak final. Kemudian pada tanggal 21 Agustus akan ada acara opening ceremony plus spelling bee preliminary round. Kemudian pada tanggal 22 Agustus acara puncaknya yaitu babak final dan pengumuman pemenang seluruh mata lomba. Dari mata lomba spelling bee, poem, dan juga storytelling. Dan untuk penyerahan hadiah pemenangnya akan diserahkan pada acara Disnatalis yang tanggalnya tuh nanti akan kami infokan lebih lanjut. Kemudian cara pendaftaran dan pengumpulan video. Cara pendaftarannya linknya telah kami sediakan pada guided book. Terus kemudian untuk pengumpulan videonya dapat untuk storytelling dan poem, dua mata lomba ini masing-masing dapat dikirimkan videonya pada YouTube. Kemudian dapat mengirimkan linknya pada Gform yang telah kami sediakan. Hadiahnya yang pertama untuk seluruh peserta akan mendapat e-sertifikat bersama juga dengan guru pendamping. Kemudian yang kedua, pengumuman dilakukan secara online melalui IG dan WhatsApp group. Yang ketiga yaitu hadiah pemenang setiap lomba, spelling bee, poem, dan storytelling. Juara pertama, sertifikat plus piala plus bingkisan plus uang tunai. Juara dua, sertifikat plus piala plus bingkisan plus uang tunai. Juara ketiga, sertifikat plus piala plus bingkisan plus uang tunai. Harapan 1 sertifikat, harapan 2 yaitu sertifikat juga. Untuk mata lomba yang pertama yaitu spelling competition akan dijelaskan oleh panitia. Pada Nadia, silakan. Terima kasih Kakak untuk kesempatannya. Apakah Beta suara bisa didengar? Soalnya di sini sedikit berisik. Sangat jelas. Bisa didengar. Oke, selamat siang teman-teman panitia dan juga adik-adik dan para pendamping peserta lomba. Di saat ini saya akan menjelaskan perihal untuk lomba spelling bee. Yang pertama, lomba spelling bee ini diikuti oleh sekolah negeri dengan kategori kelas 6 sampai 4 SD. Adapun persyaratan umum, daftar vocabulary atau kosakata akan disediakan oleh panitia. Beberapa dari vocabulary tersebut akan diambil dari cerita, storytelling, dan puisi yang akan dikirimkan atau yang telah dikirimkan kepada seluruh peserta yang telah mendaftar. Kemudian peserta wajib mengeja menggunakan bahasa Inggris, berpakaian rapi atau menggunakan baju seragam rapi. Kemudian peserta dilarang membawa kamus atau perangkat apapun yang bertujuan untuk persiapan pengejaan saat berada di dalam ruang perlombaan. Dan yang terakhir, keputusan panitia dan juri merupakan keputusan yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Yang berikutnya adalah kriteria lomba. 1. Peserta mengeja wajib menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, peserta dilarang membawa kamus atau perangkat apapun yang bertujuan untuk persiapan pengejaan saat berada di ruang perlombaan. Yang ketiga, perlombaan terdiri dari 4 babak, yaitu ada ronde pas, ronde 1 atau eliminasi 1, kemudian ronde 2 atau eliminasi 2, dan yang terakhir final. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya bahas. Kemudian yang keempat, jika peserta kesulitan untuk mengetahui kata, maka dapat meminta bantuan dengan mengucapkan repeat please, definition please, and sentence please. Untuk repeat please berarti nanti juri atau pronouncer akan mengulang kembali kata yang adik-adik dong kurang paham. Terus yang kedua, definition please, itu juri nanti akan memberikan definisi dari kata yang adik-adik dapat. Dan yang ketiga, sentence please. Sentence please itu nanti juri akan kasih satu kalimat yang di dalamnya ada kata yang adik-adik dapatkan supaya adik-adik bisa dapat gambaran, oh jadi kata yang beta dapat nih ternyata akan yang begini, kayak gitu. Kemudian yang kelima, setiap petunjuk
yang digunakan peserta akan mengurangi poin. Dan untuk sistem poin ini akan berlaku di ronde 2 atau eliminasi 2 dan babak final. Kemudian yang keenam, durasi mengeja adalah tidak lebih dari 1 menit untuk setiap kata. Yang ketujuh, peserta yang tidak bisa mengeja nilai atau menjawab nilainya 0 atau salah. Dan kemudian yang kedelapan, kata yang tidak berhasil dijawab oleh peserta tidak akan diberikan kepada peserta lain. Yang kesembilan, peserta yang dipanggil akan maju ke depan dan mengeja. Kesepuluh, peserta yang mendapat giliran akan dipanggil sebanyak 3 kali. Jika dalam panggilan ketiga peserta tidak hadir, maka akan disimpan di nomor yang terakhir dan akan dipanggil kembali. Jika peserta tidak hadir tanpa pemberitahuan yang jelas, maka akan didiskualifikasikan dan uang pendaftaran tidak dapat dikembalikan. Jadi untuk adik-adik diharapkan untuk dipastikan bisa hadir tepat waktu supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Dan yang terakhir, rentan waktu dari ronde 1 ke ronde 2 adalah 5 menit, dan rentan waktu dari ronde 2 ke babak final 10 menit. Untuk rentan waktu ini nanti bisa saja akan berubah-ubah, tergantung nanti di hari-harinya nanti. Kemudian yang selanjutnya saya kasih kesempatan untuk Kakak Abu untuk menjelaskan lebih lanjut. Kepada Kakak Abu dipersilahkan. Baik Bapak Ibu pendamping beserta adik-adik peserta lomba. Berikut adalah mekanisme lomba untuk lomba spelling bee. 1. Ketentuan. Untuk round pasnya, setiap peserta akan diberikan satu kata yang berbeda untuk dieja dengan jumlah huruf yang berbeda. Pada babak ini, jika peserta mengeja dengan benar atau salah, tidak akan mempengaruhi penilaian. Untuk round 2 atau elimination 1, setiap peserta akan diberikan satu kata dalam bahasa Inggris dengan jumlah huruf adalah 4. Pada babak ini, setiap peserta akan mendapat 3 kata yang berbeda untuk 3 putaran secara bergantian. Untuk round 3, elimination 2, setiap peserta akan diberikan satu kata dalam bahasa Inggris dengan jumlah huruf adalah 5. Setiap peserta akan mendapat 3 kata berbeda untuk 3 putaran secara bergantian. Pada babak ini, peserta boleh menggunakan bantuan dengan pengucapan repeat please or definitions please, sentence please. Round 3 atau final, setiap peserta akan diberikan satu kata dalam bahasa Inggris dengan jumlah huruf yang berbeda, 6 sampai 8 huruf. Pada babak ini, setiap peserta akan mendapatkan satu kata atau lebih untuk setiap putaran secara bergantian. Pada babak ini, peserta boleh menggunakan bantuan dengan mengucapkan repeat please, definitions please, sentence please. Dari 5 peserta tersisa akan dicari peserta dengan skor tertinggi yang akan menjadi pemenang. 5. Babak rebutan. Babak rebutan ini diadakan apabila peserta yang lolos ke babak final lebih dari 5 orang, kata yang diberikan bersifat rahasia, juri atau pronunciator akan membacakan kata sebanyak 2 kali. Peserta cukup berdiri dan mengangkat tangan sebagai tanda siap menjawab atau mengeja. Peserta boleh menjawab apabila dipersilahkan. Jika peserta berhasil menjawab tanpa misspell dan tepat waktu, maka peserta tersebut langsung ke babak final. Hal ini akan dilakukan berulang hingga mendapatkan peserta 5 besar untuk melanjutkan ke babak final. Nah, untuk sistem penilaiannya, round 1, eliminasi 1, peserta yang berhasil menjawab dengan benar, semua akan yang diberikan tanpa misspell akan masuk ke babak berikutnya. Peserta yang berhasil menjawab 2 kata benar dari 3 kata yang diberikan, diperbolehkan untuk masuk ke babak berikutnya. 2, eliminasi 2,
Dalam babak ini, sistem penilaian menggunakan skor. Peserta yang berhasil menjawab dengan benar dan tanpa meminta bantuan, maka skornya adalah 25. Setiap menggunakan satu bantuan skor akan dikurangi 5. Peserta dengan skor tertinggi akan masuk ke babak final. Final round, pada babak ini sistem penilaian menggunakan skor juga. Peserta yang berhasil menjawab dengan benar, tepat waktu, dan tanpa meminta bantuan, maka skornya adalah 100. Setiap menggunakan satu bantuan skor, maka berkurang nilainya 10. Peserta dengan skor tertinggi akan menjadi pemenang. Untuk lembar penilaian kepada adik Nadia, saya persilakan. Oke, terima kasih Kak Abu. Sebelumnya, sebelum masuk ke lembar penilaian, ada ingin beberapa hal yang kita mau tambahkan di ketentuan lomba nanti, di mekanisme lomba. Nah, untuk sepengetahuan para peserta lomba yang spelling bee, itu nanti kata-kata untuk setiap round itu akan ada pakai tema. Jadi untuk ronde 1, eliminasi 1, itu kata-katanya diambil dari lingkungan. Tema katanya lingkungan. Terus untuk ronde eliminasi 2, tema katanya itu tentang sekolah. Dan untuk babak final, kata-katanya akan diambil dari skrip, storytelling, dan poetry yang akan dibagikan atau yang sudah dibagikan. Dan selanjutnya, untuk word list, adik-adik dong bisa lihat, bisa belajar dari yang kakak-kakak panitia ini bagi, dan juga belajar beberapa kata-kata lain dari tema yang tadi boleh kita sampaikan, soal yang berkaitan dengan lingkungan dan juga sekolah. Jadi katong itu ada kata-katanya itu minimal dari 3 sampai 8 kata. Dan untuk lembar penilaian, teman-teman bisa lihat kalau untuk ronde 1 dan ronde 2 dan juga final itu sedikit berbeda untuk ronde yang 1. Karena ronde 1 itu tidak ada pakai sistem skor. Sedangkan untuk ronde 2 dan juga final punya itu pakai sistem skor. Jadi mungkin itu saja untuk sepengetahuan adik-adik dan para pendamping. Jika ingin ada yang bertanya, boleh nanti disampaikan. Mungkin itu saja Kakak Dince dari Beta. Terima kasih. Terima kasih Nadia. Lomba selanjutnya yang kedua yaitu poem competition. Mekanisme dan persyaratan umum akan dijelaskan oleh Kakak Syahani dan Kakak Eka. Kepada kakak dipersilakan. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu pendamping dan pada technical meeting dalam ini akan dijelaskan. Yang pertama yaitu ada peserta, kedua persyaratan umum dalam poem tingkat sekolah, diikuti oleh susunan video, kriteria penilaian, kriteria format penilaian, dan poem yang telah disiapkan oleh panitia. Bagian pertama yaitu peserta. Peserta lomba poem ini diikuti oleh sekolah menengah pertama atau SMP dengan kategori kelas 7 atau 1 SMP sampai dengan 9 atau 3 SMP. Diikuti persyaratan umum, ada beberapa persyaratan umum dalam lomba poem tingkat sekolah menengah pertama ini. Yang pertama, puisi akan disediakan oleh panitia dan bersifat wajib. Puisi akan dibagikan kepada seluruh peserta yang mendaftar. Jika peserta membawa puisi selain puisi dari panitia, maka penampilan peserta tidak akan dinilai oleh juri. Yang kedua, peserta diperbolehkan untuk mengekspresikan puisi yang dibacakan dengan metode apapun. Metode yang dimaksud ini bisa dalam bentuk ekspresi atau kostum. Yang ketiga, lomba puisi ini terdiri dari 2 babak, yaitu babak penyisian dan babak final. Babak penyisian adalah babak di mana peserta akan membuat video ketika menampilkan satu puisi, kemudian akan dikirimkan secara online. Panitia akan mengeliminasi hingga tersisa 5 orang finalis untuk tampil pada babak final. Babak final sendiri merupakan babak saat 5 finalis dari masing-masing sekolah akan menampilkan puisi yang akan diadakan offline pada kampus B PGSD di
program studi pendidikan bahasa Inggris lantai 2. Lantai 2. Puisi yang dibawakan sama dengan puisi waktu pengisian atau dalam video. Dilanjutkan dengan persyaratan umum selanjutnya. Peserta tidak diperkenankan untuk membawa dan membaca teks pada saat babak penyisian maupun babak final. Jadi teks atau puisi yang diberikan wajib dihafal. Kedua, durasi dari video maksimalnya itu 8 menit. Diikuti oleh video yang dikirimkan tidak diperbolehkan untuk memakai back sound. Video tidak boleh diedit dan dipotong pada saat pertengahan durasi. Tidak termasuk bagian perkenalan. Apabila peserta kedapatan melanggar, maka video tidak akan dinilai oleh juri. Durasi waktu puisi maksimal 8 menit dengan babak final. Video dalam bentuk landscape dan resolusi minimal 1280 sampai 270 pixel atau 270p dan maksimalnya itu 1280 sampai 720 atau 720p. Selanjutnya, keputusan panitia dan juri merupakan keputusan yang mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Pada susunan video, frame yang pertama yaitu ucapan pembuka. Frame kedua, perkenalan diri. Dalam perkenalan diri ini, peserta diminta untuk memperkenalkan nama, umur, kelas, dan asal sekolah. Frame ketiga yaitu judul poem dan isi dari poem, dan diikuti oleh frame terakhir, ucapan penutup. Akan dilanjutkan oleh Kakak Ega. Baik, selanjutnya tentang kriteria penilaian. Ke atas lagi Kak Dinja. Ya. Kriteria penilaian. Dalam lomba poem ada 4 kriteria penilaian yang akan dinilai. Yang pertama itu interpretasi dan penghayatan, emosi dan ekspresi, pengucapan dan intonasi, dan yang terakhir penggunaan suara dan gestur. Lanjut pada format penilaian lomba puisi. Next slide please Kak Dince. Baik, dalam lomba poem akan dilakukan penilaian sebanyak 2 kali, yaitu penilaian video dan penilaian performance. Jadi dalam penilaian video akan dinilai berdasarkan kriteria. Jadi setiap kriteria akan diberikan 1 sampai 4 poin. 4 poin, kemudian poin itu akan dijumlahkan dan peserta yang berada pada urutan 1 sampai 5 akan masuk ke dalam babak final. Dan sama juga dalam babak final akan dinilai dengan kriteria yang sama. Setelah babak final maka akan ditentukan juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1 dan harapan 2. Selanjutnya berikut adalah puisi yang telah ditentukan oleh panitia. Puisi tersebut juga sudah kami sediakan dalam guidebook. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ega. Lomba yang terakhir yaitu lomba storytelling competition. Pesertanya lomba storytelling diikuti oleh sekolah menengah atas atau SMA dengan kategori kelas 10 sampai kelas 12. Persyaratan umum storytelling yang pertama, peserta akan mendapatkan kesempatan 1 kali tampil dengan membawakan cerita storytelling yang berasal dari panitia dan bersifat wajib. Cerita akan dibagikan kepada seluruh peserta yang telah mendaftar. Yang kedua, peserta yang menampilkan cerita di luar dari panitia tidak akan dinilai oleh juri. Yang ketiga, lomba storytelling terdiri dari 2 babak, yaitu babak penyisihan dan babak final. Untuk babak penyisihan akan diadakan online. Peserta wajib membuat video kemudian dikirimkan pada laman tautan yang tersedia. Panitia akan mengeliminasi hingga tersisa 5 finalis untuk tampil pada babak final. Pada babak final ini,
akan diadakan secara offline pada kampus B, PGSD, lantai 2 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Cerita yang dibawakan pun tetap sama seperti pada saat babak PGC. Kemudian persyaratan umum selanjutnya yaitu peserta tidak diperkenankan untuk membawa dan membaca teks pada babak penyisihan maupun babak final. Wajib dihafal. Durasi video maksimal 8 menit. Video yang dikirimkan tidak diperbolehkan untuk memakai background. Video tidak boleh diedit dan dipotong pada pertengahan durasi, tidak termasuk bagian perkenalan. Apabila peserta kedapatan melanggar, maka videonya tidak akan dinilai oleh juri. Durasi waktu video storytelling maksimal 8 menit pada babak final. Video dalam bentuk landscape dan resolusi minimal 1280 kali 270 pixel atau 270p dan video maksimalnya 1280 kali 720 atau 720p. Yang terakhir, keputusan panitia dan juri merupakan keputusan yang mutlak dan tidak dapat diganggu. Untuk tata tertib pada mata lomba storytelling tingkat SMA, yaitu yang pertama, peserta diwajibkan melakukan pendaftaran ulang pada hari yang telah ditentukan. Yang kedua, yaitu peserta diwajibkan hadir 30 menit sebelum perlombaan dimulai, paling lambat 15 menit sebelum perlombaan dimulai. Setiap peserta mempunyai waktu maksimal 10 menit untuk tampil storytelling yang akan ditampilkan. Kemudian panitia lomba akan memberikan petunjuk kepada peserta tentang waktu peserta untuk memulai dan mengakhiri cerita, yaitu bendera hijau tanda waktu bercerita dimulai, bendera kuning tanda waktu bercerita sudah berlangsung 5 menit, bendera merah tanda waktu bercerita sudah berlangsung 10 menit. Kemudian peserta diwajibkan memakai pakaian yang rapi dan sopan atau juga bisa juga menggunakan seragam sekolah masing-masing dan dianjurkan menggunakan kostum dan wajib menggunakan properti yang mendukung cerita. Pengunggahan video tahap 1 bisa diupload pada YouTube. Kemudian link YouTube-nya akan dikumpul pada link Google Form yang ada di screen. Untuk susunan videonya yaitu yang pertama, ucapan pembuka, kemudian dilanjutkan dengan perkenalan diri, nama, umur, kelas, dan asal sekolah, kemudian lanjut dengan judul storytelling, dan langsung ke isi, kemudian ucapan penutup. Terdapat beberapa poin yang akan dinilai nantinya pada perlombaan storytelling tingkat SMA. Yang pertama yang akan dinilai yaitu interpretation-nya. Kemudian pronunciation-nya, bagaimana cara pengucapannya adik-adik. Kemudian gesture-nya bagaimana, expression-nya itu sesuai dengan cerita atau tidak. Kemudian propertinya itu dia mendukung cerita. Kemudian waktunya juga akan dinilai oleh para juri. Untuk cerita pada mata lomba storytelling yaitu cerita nenek lugu. Untuk cerita yang keseluruhannya bisa dilihat pada guidance book ya. Baik, adik-adik dan para guru pendamping, cukup sekian technical meeting yang kami selenggarakan. Jika ada pertanyaan, kami persilakan.
Untuk peserta lomba storytelling dengan username Radmi, durasi video untuk lomba storytelling itu memang 10 menit ya, Dek. Di guidance book juga tertera 10 menit waktu berceritanya. Untuk tenggat waktu batas pengunggahan video pada tanggal 19 Agustus itu paling lama jam 23:59. Untuk Pak Desa Putri Widya. Iya. Untuk adik Mary Mailan Pati mau bertanya ya? Dipersilakan. Iya Kak, saya siswa dari SMA 2, saya izin bertanya. Untuk pengiriman naskahnya kira-kira kapan ya Kak? Lalu apakah yang dari naskah yang Kakak kirim bisa kami daur ulang lagi menjadi kata-kata yang lebih simpel atau memang harus mengikuti narasi yang dari Kakak? Terima kasih. Oke, terima kasih Adik Mary. Untuk pengiriman naskahnya boleh dilihat pada guidebook. Kemudian untuk kata-kata kami panitia tidak diperbolehkan untuk menggunakan kata-kata lain selain dari teks. Jadi harus sesuai dengan teks. Berarti naskah itu tidak bisa kami daur ulang ya Kak? Modifikasi. Iya, Dek. Kalau untuk memodifikasi ceritanya bisa, sangat bisa. Karena kan tadi pada rubrik Iya, Kak, penilaian maksudnya itu kami storytelling, modifikasi. iya bisa. Yang penting makna ceritanya itu tidak mengubah dari naskah yang asli ya, bisa dimodifikasi. Oke, terima kasih Kak. Oke. Ya, untuk adik Lili, silakan mau bertanya ya. Baik. Ya, selamat siang Bapak Ibu Panitia beserta peserta. Saya ingin menanyakan tentang poem yang nanti akan dibawakan oleh anak-anak kami. Yang pertama, nanti kan ada babak penyisihan sama babak final. Nah, waktu yang diberikan itu selama 8 menit itu kah sudah babak final ataukah masih masuk dalam babak penyisihan? Maksudnya durasi waktunya 8 menit. Kalau misalnya dikatakan maksimal 8 menit, apakah ada batas minimalnya? Misalnya 6 menit, kalau misalnya anak-anak tidak sampai 8 menit, gitu. Minimal waktunya. Lalu kemudian durasi waktunya, apakah yang 8 menit itu pada babak final saja, ataukah pada babak penyisihan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua terkait dengan penilaian. Mohon maaf, tadi saya sedikit ini karena jaringan saya ngelek. Di situ tadi Bapak Ibu Panitia menampilkan penilaian yang pertama dalam bentuk tulisan, yang kedua dalam bentuk tabel. Nah, yang saya ingin tanyakan misalnya itu yang nanti digunakan untuk babak penyisihan maupun babak final itu apa? Saya sedikit bingung kira-kira penilaiannya yang mana yang digunakan. Yang pertama yang di bagian atas tabel ataukah tabel tersebut? Itu yang saya ingin tanyakan, yang saya sedikit bingung karena ya saya ingin minta penjelasan tentang ya itu yang bagian atas itu kriteria penilaian itu. Dengan nanti kira-kira Bapak Ibu menggunakan tabel ataukah kriteria penilaian yang tadi ada 1 sampai 4 itu. Terima kasih, mohon penjelasannya. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya Ibu untuk pertanyaannya. Terkait dengan durasi waktunya, untuk tahap 1 dan tahap 2 itu waktunya boleh di bawah 8 menit dan tidak ada batasan minimal waktunya.
Kemudian untuk tabel penilaiannya yang akan dipakai oleh para juri yaitu pada format penilaian yang di tabel ya Bu. Jadi mohon maaf untuk yang di bagian kriteria penilaian yang dalam tulisan itu belum sempat diedit, jadi yang akan betul-betul digunakan oleh para juri itu yang di bagian tabel. Ya, terima kasih. Jadi penggunaan, mohon maaf, Bapak Ibu. Jadi penggunaan penilaian nanti akan digunakan adalah pada yang tabel. Vocal intonation and expression and then language use. Saya sedikit bingung, mohon maaf ya, saya sedikit dulu. Mungkin Bapak Ibu bisa jelaskan kriteria penilaian language use sama dengan audience address. Mungkin Bapak Panitia bisa tolong jelaskan supaya ketika akan mungkin ditampil, dia bisa memahami, oh penilaiannya yang tentang ini saya ternyata. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Khusus untuk language use dengan audience address. Baik, terima kasih Bu. Kami kasih kesempatan untuk Kakak Syarhani untuk menjelaskan rincian dari kriteria penilaian language use dan audience address. Kepada Kakak Syarhani, dipersilahkan. Maaf, rubrik yang akan digunakan oleh juri dalam lomba poem itu ada beberapa yang harus disetting. Baru saja kita
dihubungi oleh dosen juri, maka untuk rubrik nanti kami akan informasikan lebih lanjut, kami akan menginformasikan dalam rubrik. Mohon maaf atas ketidakjelasan. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf Ibu Lili, bolehkah kami menambahkan informasi terkait kriteria penilaian untuk language use dan audience address-nya? Untuk kriteria penilaian language use itu, students can highlight effective use of strong vocabulary as it relates to the storyline. Dan untuk kriteria penilaian audience address, appropriating audience address with a high likelihood to engage and entertain. Baik, untuk Pak Dimas, jika ada pertanyaan dipersilakan Pak. Ya, pertanyaan saya terkait dengan poem. Yang pertama, di guidebook tidak disinggung terkait dengan kostum atau metode yang digunakan oleh siswa. Berarti mereka menggunakan cara sekolah saja. Yang kedua, terkait dengan sertifikat, apakah yang lolos 5 besar saja yang akan mendapatkan sertifikat atau semua peserta? Berikutnya, sekolah kami ada sekitar 8 orang yang ikut. Misalnya 1 atau 2 yang lolos ke final, apakah nanti di bawah finalnya bisa tidak jangan ikut untuk melakukan itu? Mereka juga ingin lihat. Dan yang terakhir terkait dengan waktu atau deadline untuk video, jika ini tanggal 18 dari disebutkan beberapa yang kita lagi sesinya. Mungkin itu kakak Rita dan Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya Kakak Dimas, dan mohon maaf sebelumnya Kak, suaranya tadi saat bertanya agak terputus-putus ya Kak, bisa Kak di typing Kak di kolom chat, mohon maaf sebelumnya. Apa saya dengar? Suaranya putus-putus Kak, tidak jelas. Putus-putus. Chat saja kalau gitu ya, chat Iya, saja. Iya Kak. Pertanyaannya di chat saja. Ya baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Kakak. Selanjutnya untuk adik Levina dan Juanita mau bertanya ya, silakan. Oke, terima kasih. Adik-adik panitia itu sudah saya chat di obrolan, tapi belum dibalas. Kakak, Mita izin menjawab boleh? Oke. Kakak, jadi sebenarnya untuk word list-nya itu dari 4 sampai 7 huruf. Hanya saja yang tadi ditampilkan di slide itu draft lama, sedangkan yang baru diperbaiki belum sempat untuk ditampilkan di slide. Jadi untuk
word list yang sebenarnya itu 4 sampai 7 katanya itu 4 sampai 7 huruf. Mungkin itu saya kakak. Oh, jadi 3 hurufnya tidak lagi, terus 8 hurufnya juga tidak. Jadi 4 sampai 7 saja. Iya, benar kakak. 4 sampai 7 saja. Oke. Oke, jika ada perubahan, mohon infokan secepat mungkin ya ke Bapak Ibu Panitia. Soalnya ini berubah-berubah terus. Baik kakak, sekali lagi mohon Oke, maaf untuk kesalahannya. Terima kasih. oke, makasih ya. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mem, dan mohon maaf sebelumnya untuk ketidaknyamanan. Kami akan menginformasikan informasi yang terupdate. Selanjutnya untuk adik-adik dari Semandu, dipersilakan untuk bertanya. Ya, selamat siang kakak-kakak panitia storytelling. Selamat Ini siang, Mem. Guru pendamping. Kebetulan kami mohon maaf juga karena ada kegiatan di sekolah, jadi yang tadi disampaikan oleh kakak-kakak kami dengarnya masih putus-putus, jadi kami minta konfirmasi balik. Yang pertama terkait dengan naskah yang nanti akan dikirimkan oleh panitia ke masing-masing sekolah, itu nanti lewat guiding book ya kalau tidak salah. Nah, kami bisa dapatkan guiding book di mana, karena ini waktu sudah mepet ya kakak-kakak. Terus tadi kalau tidak salah dengar batas pengiriman videonya itu tanggal 18 jam 23.59 ya. Nah, apakah dari pihak panitia tidak ada kebijakan begitu untuk menambahkan sehari lagi, misalnya tanggal 19 begitu, karena memang sekolah saat ini untuk SMA kan lagi kegiatan porseni dan lain-lain, sehingga mungkin untuk fokus ke storytelling kami belum belum fokus begitu. Jadi bisakah untuk menambahkan satu hari lagi tanggal 19 jam 23.59 batas pengirimannya. Terus yang terakhir, apakah naskah Nenek Luku saja yang ada sebagai naskah untuk storytelling, ataukah ada cerita rakyat yang lain yang bisa jadi opsional buat peserta? Itu saja yang perlu kami tanyakan. Terima kasih. Terima kasih, Mem, untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang guiding book-nya. Itu sebenarnya sudah tertera pada pendaftaran awal, tapi akan kami kirimkan lagi kepada di grup storytelling. Kemudian untuk batas pengiriman video dari tanggal 17 sampai tanggal 18, tapi kami memberikan satu tambahan satu hari, yaitu sampai tanggal 19, jamnya tetap sama 23.59. Kemudian untuk naskah Nenek Luku ini naskahnya cuma satu, karena untuk itu setara gitu, jadi penilaiannya itu semua sama. Mungkin itu saja. Oke, kakak maaf. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Terus ada satu lagi yang mau ditanyakan. Apakah nanti untuk babak final ini naskahnya tetap sama pakai Nenek Luku atau ada naskah baru gitu? Terima kasih. Terima kasih, Mem. Untuk babak final ini tetap sama naskahnya sama dengan babak penyisihan, yaitu Nenek Luku. Jadi tetap sama, tapi mungkin untuk beberapa kata-kata bisa dimodifikasi dengan memperhatikan maknanya yang harus tetap sama. Okay, thank you.
Oke, untuk pertanyaannya Pak Dimas, pertanyaan yang pertama yaitu sertifikat apakah hanya untuk para peserta yang masuk PNLPM atau untuk semua peserta? Untuk semua peserta mendapatkan sertifikat, hanya saja pada 5 finalis itu berbeda. Hanya yang beda adalah posisinya. Kemudian untuk kostum sebenarnya itu opsional, bisa menggunakan seragam sekolah atau bebas juga boleh. Yang ketiga, untuk final poem yang tidak lolos mungkin bisa datang menyaksikan teman-temannya, tapi untuk konsumsi hanya pada siswa dan guru pendampingnya. Mungkin itu saja. Terima kasih Kak Alfia untuk pertanyaannya. Untuk daftar vocabulary-nya pada lomba SDAT itu kami akan tetap rahasiakan ya Kak, tapi sudah kami berikan tema besar, yaitu temanya itu tadi environment dan school, dan untuk list vocab-nya juga kami ambil dari story story yang storytelling yang sudah ada, Nenek Luwu, pada cerita Nenek Luwu, dan poem yang untuk peserta lomba poem. Jadi adik-adik peserta lomba spelling bee bisa belajar dari vocab-vocab yang sudah tersedia. Sebelumnya, terima kasih banyak untuk pertanyaan yang telah diberikan. Apakah ada pertanyaan yang lain lagi terkait teknisi perlombaan untuk tanggal 22 Agustus nanti dari para guru pendamping dan adik-adik sekalian? Dipersilahkan. Ini. Baik, Kak Alfia, untuk detail jamnya
untuk semua mata lomba sudah tertera di guidance book ya Kak. Jadi Kakak bisa langsung lihat di guidance book Kak. Terima kasih Kakak. Ya. Baik, Ma'am. Kami akan mengirimkan guidance book dan peraturan-peraturan yang sudah terupdate. Sesegera mungkin kami akan infokan. Terima kasih. Baik untuk para peserta lomba dan guru pendamping, jika tidak ada pertanyaan lagi, diharapkan untuk kameranya on ya, karena akan ada sesi foto bersama. Terima kasih. Untuk adik-adik dan Bapak dan Ibu guru pendamping, dimohon untuk menyalakan kameranya ya Pak Bu dan adik-adik. Oke, kita mulai sesi foto bersama. 1, 2, 3. Oke, next slide. 1, 2, 3. Terima kasih kepada para guru pendamping dan adik-adik peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara technical meeting bersama kami tim divisi acara. Kami ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Kami akan infokan sesegera mungkin info terbaru dan terupdate. Dan sampai jumpa pada tanggal 21 dan 22 Agustus. See you. Thank you. Terima kasih. See you.